Veda Eka Pratama berhasil meraih podium untuk pertama kalinya di Red Bull Rookies Cup 2025. Pembalap asal Gunung Kidul itu memenangi race 1 seri Mugello pada Sabtu. Veda bahkan menggenapi kesuksesannya dengan kembali meraih podium pertama di race 2 minggu. Ia menjadi pembalap Indonesia pertama yang meraih trofi di Red Bull Rookies Cup. Pembalap berusia 17 tahun itu pun semakin ramai diperbincangkan di media sosial. Salah satunya oleh pengusaha ternama tanah air, Gilang Widya Pramana. Pemilik usaha bisnis MS Glow itu mengucurkan bonus 100 juta rupiah untuk Veda. Hal tersebut tidak terlepas dari MS Glow yang menjadi sponsor karir Veda di Red Bull Rookies Cup 2025. Marc Marquez meraih kemenangan penting di Mugello, namun ia mengakui balapan tersebut diwarnai ketegangan karena teringat akan kecelakaannya di Jerez dalam situasi yang serupa. Kemenangan ke-93 dalam karirnya ini memperlebar keunggulan kejuaraannya, tetapi diraih dengan pendekatan yang jauh lebih hati-hati. Selama pertarungan di lap-lap awal dengan Pecco Bagnaia dan adiknya Alex Marquez, Marc secara sadar menahan diri untuk tidak menekan terlalu keras. Ia terus mengingatkan dirinya bahwa balapan masih sangat panjang. Strateginya adalah tetap berada dalam pertarungan sambil mengelola ban. Ketika ia melihat Alex memiliki kecepatan yang lebih baik, ia memutuskan untuk mengikuti di belakangnya dan menunggu hingga pertengahan balapan di mana ia merasa lebih nyaman untuk menyerang. Setelah mengambil alih pimpinan pada putaran ke-9, Marquez dengan cerdas mengelola kecepatannya. Ia berusaha untuk tetap konsisten di catatan waktu 1 menit 47 detik, menganggap pace di 1 menit 46 detik terlalu berisiko. Begitu berhasil menciptakan jarak aman sekitar 1,5 hingga 2 detik, ia hanya mengontrol jalannya balapan hingga garis finish. Kemenangan ini terasa istimewa karena merupakan yang pertama baginya di Mugello sejak 2014 dan menjadi kemenangan kedua tahun ini di sirkuit yang dianggap lebih lemah baginya setelah Qatar. Ia menilai kemenangan ini sebagai kemenangan tak terduga, di mana ia berhasil menyerang di trek yang seharusnya ia gunakan untuk bertahan. Hasil ini sangat penting untuk menambah poin atas rival utamanya saat ini Alex Marquez yang ia puji karena sangat konstan dan cepat. Francesco Bagnaia merasa mustahil untuk memikirkan gelar juara setelah posisinya merosot ke urutan keempat di Grand Prix Italia kandangnya di Mugello. Setelah awal balapan yang fantastis di mana Bagnaia sempat bertarung untuk memperebutkan pimpinan balapan dengan Marc Marquez dan Alex Marquez, pembalap Italia itu mulai tertinggal. Ia pada akhirnya kehilangan posisi podium terakhir dari pembalap VR46 Ducati Fabio Di Giannantonio di lap-lap penutup. Marc Marquez memenangkan balapan di depan saudaranya Alex, sementara Bagnaia finish keempat. Dan kini tertinggal 110 poin di klasemen kejuaraan dunia pembalap MotoGP. Setelah balapan, Bagnaia mengatakan bahwa dengan kondisi seperti ini mustahil untuk memikirkan tentang memenangkan kejuaraan. Menurutnya, jika ia terus menjalani balapan seperti ini dan jika Ducati tidak mengubah sesuatu pada motor dan motornya tetap sama, maka sulit untuk memikirkan tentang gelar juara. Ia menekankan bahwa mereka perlu melakukan sesuatu yang berbeda, sambil berharap menemukan solusi. Ia percaya potensinya ada. Ia tahu ia bisa bertarung untuk kemenangan dan merasa apa yang ia lakukan dalam 6 atau 7 lap pertama adalah sesuatu yang selalu bisa ia lakukan. Ia hanya perlu merasa nyaman dengan motornya. Bagnaia telah berjuang dengan motornya sejak awal musim, khususnya menderita karena masalah dengan bagian depan motor Ducatinya. Ia menjelaskan bahwa ia merasa cukup percaya diri di bagian awal balapan dan merasa baik. Namun setelah 6 lap performa ban depan mulai menurun. Ia harus melambat karena berisiko jatuh. Masalahnya adalah musim ini selalu seperti ini. Ia tidak bisa melakukan apa yang ia inginkan di atas motor dan harus mengikuti kemauan motor. Ketika ia mencoba melakukan apa yang ia inginkan, ia jatuh atau nyaris jatuh.
Hari itu ia mengaku hampir terjatuh di tikungan terakhir ketika ia mencoba untuk menggunakan jalur yang sama seperti yang biasa ia lakukan. Banyak yang menambahkan bahwa situasinya selalu seperti ini sejak balapan pertama. Ia mungkin bisa memulai balapan dengan baik, tetapi kemudian ia menghabiskan seluruh sisa balapan hanya dengan mengamati Marquez bersaudara. Melihat apa yang mereka lakukan sambil berharap mereka membuat kesalahan agar ia mungkin mendapatkan kesempatan untuk menyalip. Namun banyak yang merasa mustahil untuk bisa bersaing seperti itu. Ia merasa terjebak di antara selisih waktu 7 hingga 8/10 detik. Kemudian ia mencoba menekan untuk mengejar ketertinggalan, berhasil mendekat tetapi setelah itu ia harus melambat lagi karena bagian depan motornya mulai mengalami understeer di mana-mana. Banyak yang menggambarkan bagaimana feeling terhadap motornya bisa berubah drastis hanya dalam satu putaran. Suatu saat ia merasa baik-baik saja, bisa menekan dan berada di dekat Marquez dengan peluang untuk menyalip. Namun di putaran berikutnya ia mulai merasakan understeer dan gerakan motor yang tidak stabil, sehingga mustahil untuk bisa kompetitif seperti di lap-lap awal. Banyaknya tampaknya telah membuat terobosan dalam menemukan kepercayaan diri pada bagian depan motor yang selama ini hilang saat di Aragon. Tetapi masalah tersebut sepertinya kembali muncul di Grand Prix kali ini. Tardoso mengatakan bahwa Ducati belum menemukan solusi yang mereka butuhkan untuk membantu Bagnaia. Tetapi mereka masih percaya pada kemampuannya berdasarkan apa yang telah tim lihat di dalam data. Tardoso mengakui bahwa setelah 3 kemenangan berturut-turut seperti yang Bagnaia lakukan dalam 3 tahun terakhir, tentu saja sang pembalap mengharapkan sesuatu yang lebih. Sejak awal kejuaraan, mereka telah menghadapi beberapa masalah yang membuat Pecco tidak memiliki kepercayaan diri di area utamanya, yaitu pengereman keras dan corner speed saat memasuki tikungan. Pada saat ini mereka belum menemukan solusinya. Namun Tardoso menegaskan bahwa mereka benar-benar tahu dan melihat dari data bahwa Pecco masih merupakan pembalap cepat seperti tahun sebelumnya. Oleh karena itu, mereka percaya padanya dan berjuang setiap hari di Ducati untuk mencari solusi. Ia juga berpikir bahwa Gigi Dall'Igna akan segera menemukan solusinya. Ducati pada akhirnya mengunci podium pada hari Minggu di Mugello, dengan Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio melengkapi podium di belakang Marc Marquez. Marquez bersaudara dan Bagnaia bertarung sengit di 7 lap pertama, di mana kedua rekan setim di tim pabrikan Ducati itu sempat bersenggolan. Mengenai pertarungan sengit tersebut, Tardoso mengaku tegang menyaksikannya dan berharap tidak ada insiden yang terjadi. Namun, ia juga memuji Pecco, Marc, dan Alex yang telah menunjukkan beberapa putaran yang fantastis. Menurutnya, ada sekitar 11 atau 12 manuver salip menyalip yang menjadi pertunjukan luar biasa bagi para penonton.